Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan video khususnya informasi tentang penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Singaparna ya pada tahun pelajaran 2023-2024 ya. Semangat terus untuk calon peserta didik yang akan memang masuk ke SMA Negeri 1 Singaparna. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang seleksi PPDB dari setiap jalur dan juga tabel penskoran ya. Nah baiklah ya. Untuk seleksi PPDB ya di SMA Negeri Singaparna ini tetap mengacu pada peraturan ataupun petunjuk teknis ya dan juga SOP yang diberikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Untuk seleksi PPDB SMA ini ya tentu kita sudah tahu ya. Untuk tahap pertama itu ada jalur afirmasi ya yang terdiri dari KETM, kemudian juga ada calon peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian juga ada kondisi tertentu ya. Ini kuotanya sebesar 20% ya. Kemudian juga perpindahan tugas orang tua atau wali ataupun anak guru ini sebesar 5% ya. Kemudian nilai ataupun jalur prestasi yaitu dari nilai rapot ya. Ini 25% dan juga ada prestasi kejuaraan ya. Dan nanti seleksi tahap 2 ini ada jalur zonasi yang kuotanya sebesar 50% ya. Nah, kemudian untuk seleksi PPDB untuk jalur afirmasi ini tentunya semuanya ya ini berdasarkan jarak juga ya diperhitungkan ya. Kemudian untuk nilai prestasi mulai nilai rapot itu adalah akumulasi ya, nilai rata-rata rapot pengetahuannya saja dari semester 1 sampai dengan semester 5 semua mata pelajaran ya. Sedangkan untuk prestasi kejuaraan, nah ini tentunya penskorannya melalui piagam ya. Nanti akan dijelaskan pada tabel penskoran ya. Dan juga ini khusus ada uji kompetensi khusus ya akan diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Singaparna dan nanti nilainya akan ditambahkan dengan 30% skor piagam dan juga 70% itu uji kompetensi ya. Nah, untuk jalur zonasi tentu ini menggunakan jarak dan juga usia ya. Jadi jika ada jarak yang sama pada batas kuota ini ya, maka ditentukan berdasarkan usia ya. Usianya tentunya biasanya yang lebih tinggi ya. Kemudian pada jalur afirmasi ini hal lain untuk seleksinya adalah juga usia ya. Jika memang ini ada jarak yang sama pada batas kuota ya untuk afirmasi, termasuk juga pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ataupun anak guru ya. Jadi jaraknya kalau sama ini menggunakan usia juga ya. Kemudian juga untuk nilai prestasi rapot ya, juga untuk prestasi kejuaraan juga menggunakan usia ya jika memang ada nilai yang sama pada batas kuota ya. Ini yang terpenting yang harus diketahui untuk seleksi PPDB tahap pertama ya dan juga tahap kedua secara umum ya. Nah, berikutnya ada pelimpahan kuota ini SMA oleh sistem aplikasi secara otomatis ya melalui aplikasi PPDB Jabar tersebut. Jika memang kuota masing-masing jalur tidak dapat dipenuhi ini, sisa kuota itu dapat dialihkan ya pada jalur lain sampai batas kuota terpenuhi, tentunya dengan ketentuan urutannya ya. Nah, satu, pelimpahan timbal balik antar kuota dalam jalur afirmasi ini khusus KETM dan PDBK ya. Ini dengan kuota afirmasi kondisi afirmasi kondisi tertentu hingga batas kuota. Jadi pelimpahannya ya pada afirmasi kondisi tertentu nih ya. Kemudian pelimpahan timbal balik antar kuota anak guru kepada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali hingga batas kuota ya. Jadi ini untuk pelimpahan kuotanya memang oleh sistem aplikasi ya. Ini perlu diketahui nih ya.
Kemudian yang ketiga, pelimpahan timbal balik antar kuota jalur prestasi nilai rapot ya, dengan prestasi kejuaraan ini hingga batas kuota juga ya. Jadi untuk pelimpahan kuota ya, ini sudah diatur ya di dalam PPDB Jabar tersebut melalui sistem aplikasinya ya. Jadi yang perlu diingat, ini ada pelimpahan ya kuota dalam jalur afirmasi untuk KETM dan PDBK jika ada ya, dengan kuota afirmasi kondisi tertentu ya ini. Kemudian untuk anak guru ya atau jalur ini kepada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali hingga batas kuotanya ya. Jadi untuk anak guru ya. Kemudian pelimpahan timbal balik antar kuota jalur prestasi itu nilai rapot dengan prestasi kejuaraan hingga batas kuota untuk pelimpahan kuota. Jika memang kuotanya tidak dapat dipenuhi ya, ini jadi ada aplikasinya. Kemudian seleksi dan penyaluran afirmasi KETM ya, ini tentunya secara online juga ya. Digambarkan seperti ini ya. Misalkan dari SMPX ini daftar kolektif online atau kirim ke data ke cabang dinas ya. Kemudian seleksi secara online ya. Kalau tidak lolos nanti ini ya akan ada dikondisikan ini. Kalau lolos ini akan diinput ya laporan dan seterusnya ya, dan seterusnya ditetapkan oleh sekolah ya. Nah, berikutnya ini sebagai contoh ya, seleksi untuk jalur prestasi nilai rapot SMA. Nilai rapot bukan nilai rapot SMA ya. Ini berdasarkan pemeringkatan total nilai rata-rata per semester dari semester 1 sampai semester 5 ya. Tentunya ini untuk rapot SMP ya. Contohnya ini ya, untuk rapot SMP ini. Ini sebagai contoh ya. Yang ini adalah untuk MTS ya, ini SMP ya, sesuai kurikulumnya ya, untuk mata pelajarannya dan juga nanti untuk kurikulumnya yang dipakai. Ini sebagai contoh ya, contoh skor seleksi ya, perhitungan skor seleksi jalur prestasi rapot ini bagi SMA ya, ini untuk lulusan SMP maksudnya ya. Sebagai contoh ini rapot SMP ya. Jadi mata pelajaran kelompok A ini ada 7 mata pelajaran. Kemudian dari semester 1 nilainya berapa ya, semester 2, semester 3 sampai semester 5. Kemudian di kelompok B juga berapa nilainya. Nah ini nanti dijumlahkan ya. Jadi dijumlahkan nilai rata-rata per semesternya berapa ya. Ini contoh misalkan 74 ya untuk semester 1 dari semua mapel kelompok A maupun kelompok B ya. Kemudian semester 2 ya, contohnya ada sekian ya. Kemudian semester 3, semester 4 dan semester 5. Kemudian dijumlahkan ya, maka muncul nilai misalkan 364. Nah, ini yang akan nanti dimasukkan dan diperhitungkan sebagai seleksi pada jalur prestasi rapot ya. Jadi dari nilai rata-rata setiap semester kemudian dijumlahkan dari semester 1 sampai dengan semester 5 dijumlahkan ya. Kemudian contoh untuk rapotnya MTS ya, ini tentunya dikondisikan, yang jelas nanti akan dirata-ratakan setiap nilai pada semester 1 dan nanti akan diperoleh rata-rata nilai dari setiap semester ya. Jadi misalkan nanti untuk rapot MTS ini akan diperoleh nilai rata-ratanya sekian. Ini yang akan menjadi perhitungan diterima, tidak diterimanya ataupun diperingkat kalau memang melebihi kuota ya. Kemudian untuk pelimpahan kuota ya, ini oleh sistem aplikasi PDB sekali lagi ya, tadi dilanjutkan ya, pelimpahan timbal balik antar kuota hasil akhir ya. Ini dengan kuota jalur ya, perpindahan tugas orang tua atau anak guru hingga mencapai kuota. Pelimpahan antar kuota hasil akhir sebagaimana dijelaskan pada huruf 4 ya, dengan kuota jalur prestasi nilai raport ya. Kemudian juga ini yang 5 ini ya, ini dengan jalur zonasi nantinya.
itu juga dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB. Kemudian ada beberapa tabel penskoran yang tentunya dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kemenak ya. Ini tentu akan otomatis pada sistem aplikasi, tapi ini perlu diketahui oleh calon peserta didik penilaiannya atau daftar penskorannya seperti ini ya. Di kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ataupun Kemenak ya, tentunya seperti ini. Ini untuk penskoran atau tabel penskoran kejuaraan yang dilaksanakan selain dari Kemendikbud atau Kemenak ya. Jadi sudah ada skor-skornya masing-masing untuk setiap juara ya. Jadi juara 1 tingkat dunia atau tingkat Asia, tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota sudah ada daftar tabelnya. Kemudian untuk penyetoran skor prestasi bidang keagamaan ya, ini misalkan yang tahfidz atau hafiz Quran ya. Nah ini yang peserta didik ya memiliki sertifikat atau surat keterangan dari Kemenak ya. Jumlah 11 sampai 30 juz ini dinyatakan sebagai juara 1 tingkat internasional ya. Kemudian yang hafidz ya, jumlah juznya 7 sampai 10 itu setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional. Calon peserta didik yang hafidz ya Quran 4 sampai 6 juz itu setara dengan juara 1 tingkat provinsi. Kemudian juga yang hafal atau hafiz 3 juz itu setara dengan juara 1 tingkat kabupaten atau kota. Itu untuk tabel atau penskorannya ya. Nah itu seperti itu untuk khusus hafiz Quran, yaitu bidang kejuaraan ya, tentang tahfidz ya. Nah, berikutnya ini yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, Kemenpora tentang Purna atau Paskibraka Indonesia ya, juga ada tabel penskorannya ya, baik tingkat nasional, kemudian provinsi juga kabupaten. Ini sudah jelas ada tabel penskorannya masing-masing. Juga lomba yang di luar diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Kemenpora ya, untuk Paskibraka Indonesia juga sudah terdapat tabel penskorannya masing-masing ya, baik di nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Untuk penskoran prestasi pramuka ya, ini juga sudah ada ya, tabel penskorannya sudah otomatis ya, baik nanti untuk tingkat Jambore dunia ya, kemudian regional atau nasional, dan juga nanti tingkat nasional, tingkat provinsi ya, bahkan tingkat kabupaten atau kota ya. Nah itu barangkali yang dapat dijelaskan untuk video tentang PPDB di SMA Negeri 1 Singaparna, khususnya untuk cara seleksi ya dari setiap jalur PPDB, dan juga tabel penskoran ya untuk biasanya prestasi kejuaraan ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat ya. Sekali lagi semangat calon pendidik yang akan masuk ke SMA Negeri 1 Singaparna, itu untuk seleksi tahap pertama melalui jalur afirmasi ya, yang terdiri dari jalur KTN, kemudian juga PDBK ya, kondisi tertentu, kemudian ada jalur perpindahan orang tua ya atau wali dan juga anak guru, dan juga ada jalur prestasi, yaitu ada prestasi nilai rapot dan juga kejuaraan ya. Kejuaraan ini tadi sudah dijelaskan, ada berbagai macam kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ataupun oleh Kemenak ya, ataupun di luar dari Kemendikbudristek ataupun Kemenak, itu sudah ada tabel penskorannya ya. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.